Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi tentang materialistis, resiko audit, dan strategi awal audit. Kelompok 7 yang beranggotakan Monika Safira Damayanti 2019-072, Titania Preti 2019-075, dan Nurul Faijah 2019-091. Materialitas. Secara umum, materialitas merupakan sesuatu yang nyata dan terlihat. Jadi, dalam istilah akuntansi, materialitas merupakan dasar penerapan auditing secara nyata, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Konsep materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupnya, dapat mengakibatkan perubahan atas suatu pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi itu, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan keuangan? Karena dalam laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Ada dua konsep. Yang pertama, konsep materialitas, menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua, konsep resiko audit, menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatannya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Pertimbangan awal tentang materialitas. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan, yaitu dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan, dengan mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar juga jumlah bukti yang diperlukan. Hubungan terbalik. Selanjutnya, risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Selanjutnya, 3 unsur risiko audit. Yang pertama, risiko bawaan, yakni risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian, yakni risiko pengendalian adalah risiko yang terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian inter entitas. Yang ketiga, risiko deteksi,
yakni risiko yang disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Strategi awal audit. Strategi audit awal dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, pendekatan terutama substantif. Pada dasarnya, ada 3 alasan mengapa auditor menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, hanya ada sedikit kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang relevan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang berkaitan dengan asersi untuk akun dan golongan transaksi signifikan tidak efektif. Yang ketiga, peletakan kepercayaan besar terhadap pengujian substantif lebih efisien untuk asersi tertentu. Dan yang kedua, pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah. Dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Selanjutnya, unsur strategi audit awal. Dalam mengembangkan strategi audit awal untuk suatu asersi, auditor menempatkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Yang keempat, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.